Sering ngerasa pegel atau capek padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain? Jawabannya mungkin ada di sesuatu yang udah kita lupain sejak kecil, yaitu postur tubuh. Hari ini, yuk kita gali lagi rahasia simpel ini biar bisa ngerasa lebih baik setiap hari. Kita mulai ya. Oke, sebelum kita lanjut, coba deh cek sebentar. Gimana posisi duduk Anda sekarang? Punggungnya lurus atau agak melengkung ke depan? Jujur aja, nggak ada yang ngejudge kok. Justru kesadaran ini adalah titik awal perubahan kita. Dan ini nih yang bakal bikin kaget. Semua ilmu yang mau kita bahas hari ini sumbernya tuh nggak disangka-sangka. Buku pelajaran Penjaskes anak kelas 2 SD. Iya, beneran. Ternyata kita semua udah pernah belajar ini loh. Oke, bagian pertama kita bahas soal kekuatan dalam diam atau postur statis. Ini tuh soal gimana kita mengendalikan tubuh kita pas lagi duduk atau berdiri. Ini adalah fondasi dari semua gerakan kita nantinya. Jadi, apa sih postur statis itu? Nah, buku pelajaran kita menjelasinnya simple banget. Posisi tubuh saat kita lagi nggak bergerak. Kedengerannya sih gampang ya, tapi justru disinilah kebiasaan-kebiasaan buruk itu sering banget muncul tanpa kita sadari. Yuk, kita mulai dari aktivitas yang mungkin lagi Anda lakuin sekarang. Duduk. Mengingat kita bisa duduk berjam-jam setiap hari, nguasain postur duduk yang benar itu jadi langkah pertama yang dampaknya paling besar. Kuncinya simpel banget loh. Pertama, punggung lurus. Coba deh rasain tulang belakang Anda tegak, nopang badan, bukan malah bungkuk ke depan. Terus, pastiin kedua telapak kaki napak sempurna di lantai. Ini ngasih stabilitas, jadi fondasi yang kokoh buat seluruh tubuh Anda. Oke, dari duduk, sekarang kita pindah ke postur diam lainnya yang kita lakuin tiap hari. Berdiri. Sama kayak duduk, ada cara yang benar dan ada cara yang salah buat ngelakuinnya. Aturannya sama-sama gampang. Coba deh, bayangin ada tarikan lembut dari atas kepala yang bikin badan Anda jadi lurus. Kepala tegak, pandangan lurus ke depan, terus tangannya rileks saja di samping. Ini bukan soal jadi kaku ya, tapi soal nemuin keseimbangan alami tubuh kita. Jadi, kenapa sih ini penting banget? Soalnya, dengan nguasain posisi diam ini, kita tuh secara aktif menjaga postur yang benar, nguatin otot-otot inti yang nopang kita, dan yang paling penting, kita lagi ngebangun kebiasaan baik buat seumur hidup. Terus gimana hubungannya postur diam sama postur bergerak? Gini deh, bayangin aja postur diam itu kayak akar pohon yang kokoh, fungsinya buat stabilitas. Nah, kalau postur bergerak itu kayak dahan-dahannya yang lentur, biar kita bisa bergerak seimbang dan terkoordinasi. Kita butuh dua-duanya. Nah, setelah kita jagoan pas diam, sekarang waktunya kita jadi jagoan pas bergerak. Selamat datang di bagian kedua, postur dinamis. Karena postur yang bagus itu nggak boleh berhenti cuma pas kita lagi diam aja. Jadi, postur dinamis itu apa sih? Gampangnya, ini tuh cara kita bawa fondasi postur yang udah bagus tadi ke dalam setiap gerakan kita. Mau itu pas lagi jalan, naik tangga, atau bahkan pas lagi olahraga. Yuk kita bahas gerakan yang paling umum dan paling sering kita lakuin, jalan kaki. Percaya atau enggak, aktivitas sesimpel jalan kaki pun ada cara benernya loh biar manfaatnya maksimal. Nanti, coba deh pas lagi jalan, perhatiin. Usahain badan tetap tegak ya. Seolah-olah postur berdiri yang bagus tadi Anda bawa sambil bergerak. Langkah yang teratur dan ayunan lengan yang natural itu bukan detail kecil loh. Itu tuh mesin yang jaga keseimbangan dan ritme tubuh kita. Oke, dari jalan kita masuk ke elemen lain yang krusial banget. Keseimbangan. Ini bukan soal jalan di atas tali ya, tapi soal kontrol di gerakan-gerakan simpel sehari-hari. Kayak pas kita melangkah maju atau mundur. Prinsipnya gampang kok. Bayangin aja tubuh Anda itu kayak jangkar yang stabil di tengah. Nah, dari pusat yang kokoh ini, coba deh latih gerakan maju mundur pelan-pelan dan terkontrol. Tujuannya bukan cepet-cepetan, tapi ngerasain dan ngendaliin keseimbangan tubuh. Terus, hasilnya apa? Wah, dengan bergerak secara sadar, kita tuh nggak cuma sekedar pindah dari titik A ke B, tapi kita juga lagi ngelatih koordinasi, najemin keseimbangan, dan ningkatin kebugaran kita. Jadi setiap langkah itu benar-benar ada artinya. Oke, kita udah bahas soal kekuatan pas lagi diem dan seni pas lagi bergerak. Sekarang yuk kita satuin dua-duanya jadi satu prinsip dasar yang bisa kita pakai setiap hari. Nah, ini dia pesan kesehatan. Inti dari buku pelajaran kita. Pengingat yang simple, tapi dalam banget maknanya. Postur yang bagus itu bukan sesuatu yang cuma dilakuin pas olahraga, tapi kebiasaan yang harus dijaga setiap saat.
Ini dia kenapa semua ini jadi relevan dan penting banget buat kita yang udah dewasa. Pengetahuan dari masa kecil yang mungkin udah terlupakan ini justru jadi kunci buat ngatasin masalah umum kayak sakit punggung, gampang capek, dan buat ngebangun kekuatan buat aktivitas kita sehari-hari. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kira-kira pelajaran simpel apa lagi ya dari masa kecil kita yang mungkin udah kita lupain, padahal itu bisa jadi kunci buat hidup yang lebih sehat dan bahagia sekarang? Coba deh pikirin.